Assalamualaikum sahabatku semua. Selamat datang di channel kesayangan Ulin Kura Ceria. Lebaran sebentar lagi nih. Kali ini kita akan berbagi 2 resep yang bikin semua kalangan menyukainya. Mulai dari anak-anak maupun dewasa pasti semua suka, yaitu keripik pisang atau ceriping dan juga olahan dari kacang mede. Bisa juga kalau di tempat kami menyebutnya engkes atau kacang mede. Untuk olahan kacang medenya di sini ada 2 versi goreng dan juga versi sangrai. Langsung saja ke tahap pembuatannya and happy cooking. Langkah pertama, kita siapkan bahan utamanya yaitu pisang kepok. Kebetulan banget si Abah pulang dari sawah bawa pisang kepok dan sekalian kita eksekusi. Selanjutnya kita kupas pisang kepok, kemudian masukkan ke dalam baskom ataupun ember yang udah berisi dengan air. Ini bertujuan agar pisangnya tidak mudah hitam. Ini kenapa? Ini sombo. Oh, warna guys, kuning. Terus kakek apa ber? Gunakan perisa pemanis. Semua nih. Yang putih itu adalah garam ya. Untuk air rendamannya kita tuangkan perasa, boleh manis, boleh gurih. Ada juga garam dan juga pewarna warna kuning. Setelah semua bahan kita campurkan dalam satu wadah atau dalam ember ya, ini pakai ember. Kemudian kita bisa aduk merata hingga benar-benar larut. Setelah kita aduk merata, ini si Umi lagi ngaduk pakai tangan juga nggak masalah. Kemudian kita cicipi, jika rasanya pas, oke. Karena di sini kurang asin, jadi kita tambahkan sedikit garam lagi. Kemudian aduk hingga semuanya larut. Next, kita siapkan alat iris atau pasahan. Di tempat kami menyebutnya pasahan ya. Ya, seperti ini. Oke. Terus kita pasah. Biar kelihatan lebar, jangan di bagian ini ya. Bagian ini. Kelihatan? Yap, kita ambil satu pisang, kemudian kita pasah menggunakan irisan pisang atau keripik ini ya. Kita pasah hingga semuanya terselesaikan. Jadi, saat memasah atau mengiris pisang langsung dicemplungin dalam air rendaman baskom yang udah berisi pewarna dan juga garam dan juga perisa ya. Oke, kita lanjutkan dengan mengiris pisang atau memasah pisang tipis-tipis seperti ini, pemanjang ya, jadi biar kelihatan lebih banyak. So, lakukan hal yang sama sampai semuanya terselesaikan. Untuk perendamannya kurang lebih 10-15 menit. Setelah direndam selama kurang lebih 10 menit, kemudian kita saring pisang atau pisang yang udah diiris ya, baru setelah itu kita goreng. Dan ini dia guys, tipsnya untuk menggoreng keripik pisang agar nggak nempel-nempel atau bersatu padu ya. Jadi saat menggoreng kita masukin ke penggorengannya satu persatu atau sehelai-helai. Jadi mesti sabar. Tentu saja minyak dalam keadaan panas baru kita cemplungkan atau kita masukkan pisang yang udah kita pasah tipis-tipis. Selanjutnya setelah satu helai kita masukin ke dalam minyak yang udah panas, kemudian kita orak-arik atau kita goreng hingga mengering. Setelah keripik pisang matang dan juga kering tentunya, warnanya juga udah berubah, kemudian kita bisa angkat dan tiriskan. Dan ini dia guys, udah deh. Kalau udah ada keripik pisang, bisa buat cemilan, kriuk-kriuk dapet, gurihnya juga dapet, bisa buat temen ngopi. Jangan tanya soal rasanya, dijamin crispy guys. Dan ini dia hasilnya, alhamdulillah dapat banyak banget. Dan ini tentu saja bisa bertahan sampai 2 bulan, anti melempem alias tidak ayam, tetap kriuk dan juga tahan lama. So guys, bahan yang dibutuhkan tentu saja kita menggunakan kacang mete. Di sini udah ada kacang mete dan juga untuk bumbunya cukup menggunakan garam saja. Tapi di sini kita ambil garam yang kasar ya guys. Langsung saja kita eksekusi dan buka kacang mete.
Jadi di sini ada 500 gram dan juga 500 gram, kurang lebih ada 1 kilo ya. Kemudian kita masukkan dalam satu wadah dan kita campur. Setelah itu baru kita mulai untuk mencuci dan merebusnya. Tips yang pertama, jangan lupa sebelum kacang mete diekstrusi atau dimasak, kita bisa didihkan air terlebih dahulu. Selain bertujuan membersihkan kacang mete, ini juga bertujuan agar kacang mete nampak tetap crunchy dan gurih. Setelah air mendidih, kita bisa masukkan kacang mete yang udah kita cuci tentunya. Kemudian kita aduk-aduk merata sampai semuanya tenggelam dalam air panas. So, saat perebusan ini cukup 2 menit aja. Setelah itu, kita bisa saring dengan saringan tentunya. Buang air panasnya, kemudian kita tiriskan. Biarkan air menetes dan kacang mete nampak benar-benar mengering dan dingin. Dan setelah kacang mete nampak dingin dan tentunya udah kering seperti ini, baru kita mulai untuk memanaskan wajan. Dan tentunya udah ada minyak goreng secukupnya. Untuk langkah versi yang pertama, tentunya kalian semua udah tahu, kacang mete sangat gurih bila digoreng dengan minyak. Jika minyak dirasa udah mulai panas, kita bisa masukkan kacang mete yang udah kita bersihkan dan kita keringkan. Selanjutnya, kita goreng dan kita aduk-aduk merata sampai warnanya kuning kecoklatan. Untuk kekuatan apinya, kita menggunakan api sedang saja, jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar, nanti bisa gosong. Oke guys, setelah beberapa saat, kacang mete pun udah berasa mulai warna kuning keemasan atau kecoklatan. Kita bisa angkat dan tiriskan. Tiriskan kacang mete di atas tisu dapur atau kertas penyiram minyak ya guys. Jangan lupa taburkan sedikit garam halus tentunya, kita taburkan secukupnya aja, kemudian kita aduk-aduk merata sampai semua tercampur. Tentu saja ini masih dalam keadaan panas. Dan ini dia hasil menggoreng dengan minyak goreng yang super simple tapi sangat gurih. Next, yang kedua, kita cukup menggunakan garam tanpa minyak, tanpa pasir, tapi menggunakan garam. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memanaskan wajan hingga benar-benar panas. Baru setelah itu kita tuang garam 1 bungkus. Di sini udah ada 450 gram dari garam kasar. Kemudian kita sangrai, kita goreng-goreng seperti ini. Setelah dirasa garamnya udah mulai panas, baru kita bisa masukkan kacang mete yang udah kita keringkan tadi. Kemudian kita masukkan semuanya, aduk merata dan kita sangrai sampai semuanya benar-benar kering dan warnanya berubah kecoklatan. Usahakan saat menyangrai kacang mete jangan ditinggal kemana-mana ya guys, karena itu berpengaruh dengan warna juga. Agar warnanya nampak cantik dan warnanya coklat sempurna, kita jangan meninggalkan dan pelan-pelan bisa diaduk sampai warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan. Jangan lupa gunakan api sedang saja untuk mendapatkan hasil yang cantik. Jangan terlalu besar, ntar gosong. Jangan terlalu kecil, ntar susah matengnya. Oke, lanjutkan dengan menyangrai kacang mete. Dan ini udah agak mulai kering ya guys. Dan setelah mulai kering, warna dari garamnya pun nampak berwarna coklat. Tips yang kedua ini emang butuh perjuangan karena kita nggak bisa meninggalkan saat dalam penyangrean. Dan setelah semuanya terasa berwarna kuning keemasan atau kuning kecoklatan seperti ini, kita bisa mengangkat dan meniriskan. Tapi sebelumnya gunakan saringan atau saringan seperti ini yang lubangnya agak lumayan besar. Jadi garamnya bisa terperusut dan tersaring. Setelah kacang mete matang dan kita angkat lalu tiriskan di atas tisu dapur. Biarkan semua hingga dingin, baru kita bisa kemas dalam plastik ataupun dalam sebuah toples sebagai camilan di hari Lebaran. Setelah dingin, baru kita bisa untuk mencicipinya. Rasanya yang crunchy, bikin ketagihan loh.
So, jangan mencicipi kacang mete dalam keadaan panas karena kalian gak akan ngedapatin tekstur yang gurih. Gimana guys? Suka yang digoreng dengan minyak goreng atau suka yang disangrai dengan menggunakan garam kasar? Jika kalian suka dengan kacang mete, nggak ada salahnya mencoba resep dari Ulin Kura Ceria. Semoga resep kali ini bisa menambah sedikit pengetahuan untuk lebaran nanti. So, kalian yang suka dengan kacang mete, nggak ada salahnya untuk ikut ya. Semoga bermanfaat. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Share juga ke media sosial yang kalian punya. Klik juga tombol loncengnya untuk dapetin notifikasi video terbaru dari channel Ulin Kura Ceria. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Ramadan Karim dan wassalam.